Nama saya Amelia Lutfi, mahasiswa Kesehatan Masyarakat tahun 2017, peminatan Kesehatan Lingkungan dari program Studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Nah, jadi mengingat bahwa telah diberlakukannya new normal, khususnya di Jakarta, hal ini tentunya sangat diperlukan upaya lebih atau ekstra dalam melakukan pencegahan penularan COVID-19 dari orang ke orang. Menurut pemerintah Provinsi DKI Jakarta, sebagian besar penduduk Jakarta beragama Muslim. Maka salah satu tempat yang akan sering dikunjungi, terutama oleh umat Islam, adalah masjid atau musola. Tidak hanya Jakarta, namun di seluruh wilayah Indonesia. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan terkait langkah-langkah dalam menjaga kebersihan di masjid atau musola dengan tujuan untuk mencegah terjadinya penularan COVID-19 pada jemaah yang datang untuk melakukan ibadah sholat. Oke, jadi alat dan bahan yang perlu dipersiapkan diantaranya ada sapu, kain pel, sikat kamar mandi, kain lap, cairan pembersih toilet, cairan pembersih lantai, disinfektan buatan, hand sanitizer, sarung tangan, termometer, dan poster-poster. Oke, kita masuk ke langkah-langkah. Jadi langkah yang pertama yaitu pastikan bahwa jemaah yang datang ke masjid untuk melakukan sholat atau datang ke musola memiliki suhu tubuh badan yang normal atau berada di bawah 38 derajat Celcius. Kemudian, pastikan bahwa jemaah tersebut mencuci tangannya terlebih dahulu dengan sabun dan air mengalir atau minimal dengan hand sanitizer sebelum memasuki area sholat. Kemudian, pastikan penjaga masjid atau musola membersihkan seluruh area masjid dengan cara melakukan pembersihan lantai, menyapu, dan mengepel. Lalu langkah pencegahan berikutnya dapat dilakukan dengan cara pembersihan dengan penyemprotan disinfektan pada pegangan tangga, pegangan pintu, jendela, mimbar, mikrofon, dan permukaan benda lainnya. Berikutnya, melakukan pembersihan di tempat wudhu, baik tempat wudhu pria maupun wanita, dan tidak lupa untuk melakukan pembersihan pada kamar mandi atau toilet di masjid atau musola. Hal selanjutnya yang dapat dilakukan guna mencegah penularan COVID-19 yaitu membatasi saf antar jemaah ketika sholat dan membawa alat sholat pribadi. Hal ini bertujuan untuk mencegah penularan virus COVID-19 melalui kain seperti mukena, kain sarung, dan sajadah atau alat sholat yang digunakan. Terdapat beberapa masjid atau musola yang sudah tidak menyediakan karpet sebagai alat sholat, sehingga mengharuskan jemaah untuk membawa alat sholat pribadi seperti sajadah, mukena, sarung, dan peci. Namun, apabila masih terdapat masjid atau musola yang menyediakan karpet, maka dapat dilakukan disinfeksi udara dengan bahan hidrogen peroxide dan menggunakan alat berjenis dry mist disinfection dengan waktu pemaparan selama 30 menit dan dapat digunakan kembali setelah 60 menit serta dilakukan secara berkala 2-3 kali dalam sehari. Setelah langkah-langkah itu dilakukan, maka langkah terakhir yang harus dilakukan adalah melakukan penempelan poster-poster informasi dan edukasi pencegahan COVID-19 di tempat-tempat strategis yang berada di dalam masjid atau musola. Karena masjid yang saya datangi pada waktu itu memiliki mading, jadi saya menempelkannya di mading masjid. Pesan-pesan informasi yang dapat disampaikan terkait 6 langkah cuci tangan, langkah-langkah disinfeksi, gejala COVID-19, dan sebagainya. Nah, jadi seperti itu teman-teman, langkah-langkah menjaga kebersihan lingkungan di masjid atau musola.
Lalu ada beberapa informasi yang perlu diperhatikan, diantaranya menghimbau seluruh jamaah agar menggunakan Al-Quran dan alat sholat pribadi seperti mukena, sarung, sajadah, dan peci. Selanjutnya, menginformasikan kepada seluruh jamaah untuk membatasi berjabat tangan dan menjaga jarak kontak dengan orang lain yang sedang batuk atau bersin. Yang ketiga, memasang pesan-pesan kesehatan seperti cara cuci tangan yang benar, cara mencegah penularan COVID-19, dan etika batuk atau bersin. Berikutnya, menginformasikan kepada jamaah apabila merasa tidak sehat atau memiliki gejala pilek, batuk, atau sesak nafas, atau pernah berkunjung ke negara terjangkit dalam 14 hari terakhir agar melaksanakan sholat di rumah. Dan yang terakhir, untuk pengurus masjid dan musola, agar selalu memantau dan memperbaharui perkembangan informasi tentang COVID-19 dengan puskesmas atau dinas kesehatan setempat secara berkala. Ya, jadi begitulah langkah-langkah dan beberapa informasi yang perlu saya sampaikan. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf, saya undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.